Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kartika Dwi Rahmawati. Kali ini saya akan membahas mengenai proses audit mulai dari penilaian resiko, respon atas resiko itu sendiri sampai dengan tahap laporan. Kemudian saya juga akan membahas mengenai cara melakukan prosedur penilaian resiko audit dari auditi. Terus yang selanjutnya adalah prosedur apa saja sih yang dilakukan untuk dapat mendeteksi kecurangan yang ada pada suatu perusahaan. Kemudian saya juga akan membahas mengenai apa yang dilakukan pada saat melakukan pengendalian uji pengendalian atau TOC dari suatu entitas atau perusahaan. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai apa yang akan dilakukan pada saat pengujian saldo dan transaksi dari suatu entitas. Saya juga akan membahas dan menggabungkannya ke dalam laporan keuangan pada PT Cakra Mineral Tbk, yaitu kasus perusahaan di mana perusahaan tersebut melakukan kecurangan dari laporan keuangannya. Nah, yang pertama itu yang akan saya bahas adalah proses audit dari tahap penilaian resiko, terus respon ke resiko itu sendiri, sampai dengan tahap laporan. Apa sih itu penilaian resiko? Nah, dalam tahap ini, auditor mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material karena kecurangan dari kesalahan. Nah, di tingkat asersi melalui pemahaman yang ada dari entitas tersebut. Misalnya pemahamannya itu kayak pengendaliannya tuh gimana sih, terus bagaimana entitas tersebut memberikan dasar untuk merancang atau menanggapi dari resiko yang dinilai itu. Nah, tahap penilaian ini diselesaikan dengan cara melakukan yang pertama tanya jawab antara auditor ke pihak perusahaan kayak seperti manajer dan yang lainnya. Terus juga melakukan pengamatan atas dokumen yang relevan. Yang terakhir adalah melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh dari dokumen yang telah diambil sebagai sampel tadi. Nah, tahap proses audit yang kedua yaitu menanggapi resiko itu sendiri. Nah, di tahap ini auditor itu harus menilai resiko bawaan dan resiko pengendalian dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Terus juga mengembangkan prosedur audit untuk menanggapi resiko yang dinilai tadi. Selanjutnya, tanggapan auditor mengenai resiko untuk salah saji yang material. Nah, auditor itu harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menilai resiko dari perusahaan tersebut dengan cara merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat dari resiko yang telah dinilai tersebut. Terus tahap terakhir dari prosedur auditnya itu adalah tahap laporan. Nah, tahap laporan ini di sini auditor memberikan opini dari laporan keuangan yang telah diaudit berdasarkan evaluasi dan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang telah diperoleh oleh auditor tersebut. Terus habis itu
dalam tahap ini auditor itu menentukan pertama kesimpulan yang ditarik dari pekerjaan audit yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam tahap ini, auditor juga menentukan setiap perubahan yang terjadi di tingkat resiko yang senilai di perusahaan lainnya. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap pelaporan ini adalah tahap di mana auditor memberikan penilaian atas hasil akhir yang telah mereka lakukan pekerjaan auditnya itu di suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah bagaimana sih cara melakukan prosedur penilaian resiko atas auditi. Nah, jadi pertama kan tahap wawancara. Nah, di sini saya akan menggabungkannya dengan kasus yang perusahaan yang saya ambil. Kasusnya itu adalah kasus PT Cakra Mineral Tbk. Ketika saya menjadi seorang auditor, ketika wawancara dengan direktur keuangan itu, secara garis besarnya itu saya akan menanyai terkait dengan pengendalian internal di perusahaan itu sendiri. Selain itu juga terkait dengan profil perusahaan, profil bisnis perusahaan, serta transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, prosedur penilaian resiko yang kedua itu adalah analytical test. Nah, analytical test ketika saya menjadi auditor untuk PT Cakra Mineral Tbk, saya menggunakan analisis tes itu dengan vertikal, horizontal, dan rasio-rasio keuangan. Dan prosedur penilaian resiko yang terakhir yang saya lakukan itu adalah inspeksi dan observasi. Nah, ini itu dengan cara melakukan audit fisik atas dokumen-dokumen perusahaan dan observasi untuk menguji asersi untuk mendapatkan bukti yang relevan jika perusahaan tersebut melakukan kecurangan gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang saya bahas itu terkait dengan prosedur apa saja sih yang dilakukan untuk mendeteksi kecurangan dari suatu entitas atau perusahaan. Nah, di sini itu ada yang namanya prosedur penilaian resiko dan pengendalian internal. Nah, yang kedua itu ada juga yang tadi saya bahas mengenai prosedur analytical test atau mereview laporan keuangan. Itu bisa dilakukan dengan cara suatu perusahaan mengambilnya dengan sampel rasio keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, pengujian yang terakhir itu adalah pengujian saldo dengan melakukan asersi atas transaksi atau saldo di perusahaan tersebut. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya yaitu apa saja sih yang akan dilakukan pada saat pengujian pengendalian atau TOC di suatu perusahaan atau di suatu entitas. Apa itu pengujian pengendalian atau TOC? Pengujian pengendalian atau TOC merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi seberapa efektifnya pengendalian internal yang ada di perusahaan tersebut. Nah, pengendalian internal itu untuk memperoleh informasi mengenai mutu pelaksanaan efektivitas pengendalian tersebut, terus karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut, serta frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, pengujian pengendalian ini dapat dilakukan dengan pengujian untuk meyakinkan pemeriksa bahwa pengendalian internal yang ada di suatu perusahaan benar-benar berjalan efektif.
Terus misalnya kayak gini. Dalam pengujian pengendalian, auditor memeriksa seberapa banyak transaksi pembelian yang telah diotorisasi oleh penjabat yang berwenang di perusahaan tersebut dalam periode yang diperiksa. Misalnya, kemungkinan dari 150 lembar outner pembelian yang telah dibuat oleh klien dalam periode tersebut, misalnya April nih, dalam periode April tersebut, auditor hanya melakukan 145. Tadi kan harusnya 150, tapi hanya ditemukan 145 yang telah diotorisasi. Nah, 5 outnernya itu tidak diotorisasi atau tidak ada tanda tangan penjabat yang berwenang ketika mereka beli outner tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas yaitu apa sih yang dilakukan pada saat melakukan pengujian saldo dan transaksi pada suatu entitas atau perusahaan. Nah, substantif test of transaction adalah pengujian dalam audit yang dilakukan untuk menguji pencatatan dari suatu transaksi yang itu tuh transaksinya udah benar atau belum gitu. Contohnya misalnya, apakah transaksi penjualan telah dicatat dengan tepat nilainya oleh perusahaan tersebut. Misalnya, ada penjualan sebesar 1 juta. Nah, apakah penjualan tersebut telah dicatat dengan benar sebesar 1 juta di pembukuan perusahaan tersebut? Nah, yang kedua itu ada namanya test of detail balance. Apa sih itu test of detail balance? Test of detail balance adalah pengujian audit yang berfokus pada saldo akhir yang ada di buku besar. Nah, contohnya gitu, konfirmasi atas piutang dagang suatu perusahaan kepada para pelanggannya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih perhitungan materialitas, yaitu OM, Overall Materiality, PM, Performance Materiality, dan SUD atau Summary of Unadjusted Difference pada laporan PT Cakra Mineral Tbk atau CKRA pada tahun 2016. Nah, di sini dapat ini adalah laporan keuangan pada PT Cakra Mineral Tbk pada tahun 2016 dan 2017. Di sini dapat dilihat bahwa total aset lancarnya mereka adalah sebesar 2365316958885. Pada tahun 2017, total asetnya mereka adalah 5691976290063. Nah, dapat dilihat di sini bahwa terjadi kenaikan pada total aset lancar PT Cakra Mineral Tbk dari tahun 2016 ke 2017. Sedangkan total aset lancarnya PT Cakra Mineral Tbk dapat dilihat di sini antara 2016 dan 2017 adanya penurunan pada total aset tidak lancar, sehingga total aset yang dimiliki PT Cakra Mineral Tbk pada tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 905.470 juta 548.516 rupiah menjadi 569.459 juta 87.304 rupiah. Sehingga penetapan tingkat materialitasnya ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan OM atau Overall Materiality. Nah, angka presentasi yang umumnya digunakan dalam menentukan materialitas yaitu yang pertama dari pre-tax income.
yaitu presentasi tolak ukurnya dari minimumnya 5% dan maksimumnya 10%. Sedangkan jika menggunakan EBIT, presentasi tolak ukurnya minimumnya 5%, maksimalnya 10%. Jika menggunakan EBITDA, presentasi tolak ukurnya minimumnya 2% dan maksimumnya 5%. Sedangkan jika menggunakan gross margin, presentasi tolak ukurnya minimumnya 1% dan maksimalnya 4%. Sedangkan jika menggunakan revenue, presentasi tolak ukurnya minimum 0,5% dan maksimalnya 2%. Jika menggunakan operating expense, presentasi tolak ukurnya 0,5% dan maksimalnya 2%. Sedangkan jika menggunakan equity, presentasi tolak ukurnya minimum 1% dan maksimal 5%. Yang terakhir adalah jika menggunakan aset dari perusahaan itu sendiri, presentasi tolak ukurnya adalah 0,5% dan maksimalnya adalah 2%. Nah, di sini saya menggunakan presentase tolak ukurnya itu adalah dari total aset. Nah, jadi perhitungan OM atau overall materiality-nya yaitu total aset dikali persentase tolak ukur. Itu kan minimumnya 0,5 dan maksimumnya 2. Berarti dikurang 2 dikurang 0,5 nih. Berarti kan total asetnya di sini dapat dilihat di 2016 total asetnya adalah 905.407.548.516 dikali 1% sama dengan 905.405.485.16. Ini adalah perhitungan yang digunakan untuk mencari atau menentukan OM atau overall materiality. Nah, yang langkah kedua yaitu menentukan PM atau performance materiality. Nah, performance materiality apa sih? Performance materiality adalah materialitas pelaksanaan yang digunakan dalam menentukan audit untuk menekan resiko sampai ke titik rendah. Jadi, dalam penentuan PM ini, dasar penentuannya ada 3 nih. Nah, yang pertama, untuk resiko kesalahan materialnya itu tinggi. Nah, itu adalah 60%. Yang kedua, untuk resiko kesalahan penyajian secara keseluruhannya itu rendah, yaitu 70%. Kalau yang terakhir, sedang maksudnya. Kalau yang terakhir adalah untuk resiko kesalahan penyajiannya itu rendah, yaitu 80%. Nah, di sini saya menggunakan dasar penentuannya itu untuk yang sedang, yaitu 70%. Nah, jadi perhitungannya adalah OM dikali 70%. OM-nya tadi kan adalah 905.485.16. Nah, dikali 70% akan mendapatkan hasil gini, yaitu 6.338.293.839.61. Nah, langkah ketiga adalah menentukan tingkat materialitas, yaitu menentukan Summary of Adjusted Difference atau SUD. Nah, SUD ini apa sih? SUD adalah materialitas di tingkat saldo akun. Jadi, penentuan SUD untuk klien yang beresiko tinggi maupun rendah yaitu sama, sebesar 3% dari OM-nya itu atau overall materiality. Nah, jadi perhitungan SUD dari laporan PT Cakra Mineral Tbk yaitu OM dikali 3%. OM-nya tadi kan 905.705.485.16 dikali 3% sama dengan 271.641.166.15. Nah, selanjutnya tadi ada nih pertanyaan, bagaimana sih
cara menentukan analytical test yang saya gunakan dari laporan keuangan PT Cakra Mineral Tbk. Nah, di sini saya menggunakan 3 analisis. Yang pertama horizontal, yang kedua vertikal, yang ketiga menggunakan rasio keuangan. Nah, yang pertama ini adalah horizontal. Apa sih analytical horizontal itu? Nah, analytical horizontal merupakan analisis persentase untuk kenaikan atau penurunan pos-pos terkait di laporan keuangan. Misalnya, saya mengambil contoh laporan keuangan PT Cakra Mineral Tbk yaitu 2016 dan 2017. Dari kedua laporan ini dapat dibandingkan. Nih, misalnya pada aset dari 2016 total asetnya tuh 509, 470, 548, 516. Sedangkan pada 2017 total asetnya adalah 569, 459, 087, 304. Nah, berarti dapat dilihat di sini dapat menunjukkan bahwa adanya atau terjadi penurunan pada total aset PT Cakra Mineral Tbk dari tahun 2016 menuju ke 2017. Berapa sih penurunannya? Penurunannya adalah 336 miliar 11 juta 461.212 rupiah. Nah, untuk persentasenya itu jumlah penurunannya dibagi sama tahun dasarnya yaitu 2016 dikali 100%. Berarti dapat diketahui bahwa persentase penurunan pada total aset PT Cakra Mineralnya itu 37,11%. Nah, di sini saya sudah menghitung untuk penurunan atau kenaikan yang terjadi dari beberapa pos di laporan keuangan PT Cakra Mineral Tbk dari 2016 ke 2017. Di antaranya ada pos aset, pos liabilitas, dan pos ekuitas. Jika pos aset terjadi penurunan sebesar 37,11%. Kalau yang liabilitas itu penurunannya 29,12%. Nah, sedangkan yang ekuitas terjadi penurunan 37,30%. Nah, bagaimana sih analytical yang vertikal? Analytical vertikal itu adalah analisa laporan keuangan yang menggunakan persentase untuk menunjukkan hubungan masing-masing komponen terhadap jumlah total dalam satu laporan. Nah, bisa dilihat kalau bedanya apa sih dari vertikal ke horizontal? Kalau tadi kan horizontal itu misalnya di sini ada aset nih. Nah, di sini kan tahunnya misalnya ini 2017. Kalau yang ini adalah 2016. Nah, terus kolom selanjutnya adalah penurunan atau kenaikan. Nah, kolom selanjutnya adalah persentase. Kalau di vertikal ini jadi kolomnya itu posnya atau misalnya aset, liabilitas, dan ekuitas. Terus yang selanjutnya adalah misalnya tahun 2017. Nah, kolom yang pertama adalah jumlahnya, kolom yang kedua adalah persentasenya. Gimana sih cara ngitung persentasenya? Persentase aset di sini adalah 550 juta dibagi dengan 1.139.500.000 rupiah itu dikali 100. Nah, maka akan mendapatkan hasil yaitu 4830. Sama seperti investasi jangka panjang itu sama. Cara mencarinya adalah 95
95 juta dibagi sama 1.139.500 rupiah akan mendapatkan hasil presentase yaitu 8,30. Nah, caranya sama ke bawah. Untuk ke 2016 sama nih, berarti kan maksudnya antara vertikal dan horizontal ada perbedaan di sini, begitu. Nah, analisis tes yang saya gunakan yang ketiga pada laporan keuangan PT Cakra Mineral Tbk yaitu rasio keuangan. Di sini saya hanya mengambil dua rasio, yaitu yang pertama rasio likuiditas dan yang satu lagi adalah rasio solvabilitas. Yang pertama yang akan saya bahas adalah rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas yang pertama adalah current ratio. Bagaimana sih perhitungan current ratio? Current ratio itu kan rumusnya aktiva lancar dikali hutang lancar. Nah, berapa aset lancar yang dimiliki PT Cakra Mineral Tbk pada tahun 2016? Ini kan ada 236.531.695.884 rupiah. Sedangkan hutang lancar yang dimiliki PT Cakra Mineral Tbk di tahun 2016 yaitu ada 18.700.044.683 rupiah. Jadi current ratio yang dimiliki oleh PT Cakra Mineral Tbk di 2016 adalah 12,65%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 12,65% itu dapat digunakan jika kewajiban atau hutang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, rasio likuiditas yang kedua adalah quick ratio. Gimana sih perhitungannya? Nah, kan rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Berapa sih aktivanya? Aktivanya dapat dilihat di laporan keuangannya itu nih di sini 2.231.884 rupiah gitu. Dikurang sama persediaan. Nih persediaan ada di sini. Berapa sih persediaannya? Persediaannya itu 10.831.792.319 rupiah dan dibagi hutang lancar. Berapa sih hutang lancar yang dimiliki PT Cakra Mineral Tbk pada tahun 2016? Nah, hutang lancarnya itu di sini yaitu sebesar 18.700.044.683. Berarti quick ratio yaitu sebesar 12,07%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aktiva yang dimiliki oleh PT Cakra Mineral Tbk sebesar 12,07% dapat digunakan jika kewajiban atau hutang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, rasio yang kedua yang saya pilih yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini yang pertama itu debt to asset ratio. Gimana sih cara perhitungannya? Cara perhitungannya yaitu total hutang dibagi total aktiva. Total hutangnya itu berapa sih? Dapat dilihat di laporan keuangan PT Cakra Mineral Tbk pada tahun 2016. Total hutangnya itu mencapai mencapai 21.323.169.944 rupiah dibagi sama total aktivanya yang dimiliki PT Cakra Mineral Tbk pada tahun 2016 yaitu sebesar 900
Rp170.540.548.516. Berarti rasio debt to asset rasionya itu adalah 2,35%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kreditor mendanai perusahaan sebesar 2,35% dari total aktiva yang dimiliki oleh PT Cakra Mineral Tbk. Rasio solvabilitas yang kedua adalah debt to equity ratio. Nah, gimana sih cara perhitungannya? Cara perhitungannya yaitu total hutang yang dimiliki PT Cakra Mineral Tbk yaitu sebesar Rp23.323.169.944 dibagi dengan total ekuitas yang dimiliki PT Cakra Mineral Tbk pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp880.140.378.572. Jadi rasio debt to equity-nya yaitu sebesar 2,41%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Cakra Mineral Tbk memiliki hutang yang nilainya 2,41% dari total ekuitas. Nah, rasio solvabilitas yang terakhir yang saya gunakan dalam analytical testnya itu yaitu long term debt to equity ratio. Gimana sih cara perhitungannya? Cara perhitungannya yaitu total hutang jangka panjang yang dimiliki PT Cakra Mineral Tbk yaitu sebesar Rp2.623.125.261 dibagi dengan modal si PT Cakra Mineral Tbk itu yaitu sebesar Rp887.376.572. Nah, jadi rasio long term debt to equity-nya sebesar 0,3% rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa utang jangka panjang perusahaan tersebut nilainya 0,30 dari nilai ekuitas perusahaan.